Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai DPP pada PPN dan PPNBM. Pertama, kami akan menjelaskan DPP pada PPN. PPN sendiri mempunyai tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sehingga dasar pengenaan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bukan nilai lain dan nilai lain. Kita masuk pada DPP bukan nilai lain. Yang pertama, ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. DPP bukan nilai lain selanjutnya adalah penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKPTB, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKPTB karena pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk lebih jelasnya, simak contoh penghitungan berikut. DPP bukan nilai lain selanjutnya adalah nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. DPP bukan nilai lain yang terakhir adalah nilai impor. Nilai impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut undang-undang ini. Cara menghitung nilai impor. Kita cari terlebih dahulu nilai pabean atau harga impor atau CIF dengan menjumlahkan cost ditambah insurance ditambah freight. Setelah itu, kita mencari bea masuk dengan mengalihkan CIF dengan tarif BM. Setelah itu, kita akan mendapatkan nilai impor dengan menjumlahkan CIF dengan bea masuk. Untuk memperoleh PPN impornya, kita mengalihkan nilai impor dengan tarif, yaitu sebesar 10%. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Dalam hal transaksi dengan falas. Dalam hal transaksi atas impor BKP, penyerahan BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean, atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, penghitungan besarnya PPN dan atau PPNBM yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak berdasarkan pasal 14 PP nomor 1 tahun 2012. Kita masuk kepada DPP nilai lain. Berdasarkan pasal 18A ayat 2 Undang-Undang PPN, ketentuan mengenai nilai lain diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. BKP atau JKP atau BKPTB yang menggunakan DPP lain adalah yang pertama, film cerita impor. Film cerita impor adalah karya seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara yang mengisahkan cerita fiktif atau narasi dan dapat dipertunjukkan yang direkam pada pita seluloid, pita video, cakram optik, atau bahan lainnya yang berasal dari luar daerah pabean untuk dieksploitasi di dalam negeri. Dua istilah yang perlu diketahui adalah importir dan pengusaha bioskop. Atas pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor, terutang PPN dipungut pada saat impor media film cerita impor. Sedangkan atas penyerahan film cerita impor oleh importir kepada pengusaha bioskop, terutang PPN yang pemungutannya dilakukan pada saat pertama kali kopi film cerita impor tersebut diserahkan kepada pengusaha bioskop. DPP PPN nilai lainnya berupa uang yang ditetapkan sebesar 12 juta rupiah. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Yang kedua, jasa tenaga kerja. Dalam hal jasa penyediaan tenaga kerja tidak memenuhi ketentuan non-objek PPN, maka jasa penyediaan tenaga kerja merupakan jasa yang dikenai PPN.
Dalam hal tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja dirinci dalam faktur pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, maka DPP PPN nilai lainnya berupa seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa. Tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya, pasal 16C Undang-Undang PPN mengenai kegiatan membangun sendiri. DPP nilai lainnya adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya adalah emas perhiasan. Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang pajak pertambahan nilai meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan. DPP nilai lainnya ditetapkan sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Dalam hal penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, DPP-nya adalah sebesar 20% dari selisih antara harga jual emas perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya, pupuk tertentu. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, PPN atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya disubsidi termasuk PPN dibayar oleh pemerintah. Dan PPN atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi dibayar oleh pembeli. Nilai lain atas bagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk PPN adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 dari jumlah pembayaran subsidi. Nilai lain atas bagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 dari harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi merupakan harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan di lini tertentu dibeli oleh kelompok tani dan atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. DPP-nya adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya adalah penyerahan film cerita. DPP-nya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya adalah penyerahan barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. DPP-nya adalah harga pasar wajar. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. DPP-nya adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara. DPP-nya adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang. DPP-nya adalah harga lelang. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya penyerahan jasa pengiriman paket. DPP-nya adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya.
Selanjutnya adalah penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. DPP-nya sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya, penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge. DPP-nya sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. DPP nilai lain yang terakhir adalah atas penyerahan hasil tembakau yang distribusinya wajib dilekati pita cukai mulai dari tingkat importir dan atau produsen, pengusaha penyalur, hingga ke konsumen akhir dilakukan pemungutan PPN. Pemungutan PPN dilakukan satu kali di tingkat importir dan atau produsen pada saat pemesanan pita cukai. DPP-nya adalah nilai lain yaitu harga jual eceran hasil tembakau. Dan PPN-nya adalah harga jual eceran dikalikan tarif efektif 9,1%. Harga jual eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. Berikut kami lampirkan contoh penghitungan PPN dengan mengalihkan harga jual eceran dikalikan tarif efektif 9,1%. Selanjutnya kita masuk pada dasar pengenaan pajak untuk PPNBM. Pasal 9 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 menyatakan dasar untuk menghitung besaran PPN dan PPNBM yang terutang ialah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Dalam pasal 9 ayat 2 PP 1 tahun 2012, bagian dari biaya produksi barang kena pajak yang tergolong mewah yang dihasilkan pengusaha kena pajak dapat mencakup dua hal. Pertama, dalam hal BKP penghasil BKP yang tergolong mewah menggunakan BKP yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari BKP yang tergolong mewah yang dihasilkannya. Kedua, atas perolehan BKP yang tergolong mewah lainnya tersebut telah dibayar PPNBM. Dengan demikian, PPNBM atas BKP yang tergolong mewah yang menjadi bagian atau digunakan untuk menghasilkan BKP yang tergolong mewah termasuk dalam DPP. Selanjutnya, terdapat 7 tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor. Tarif sebesar 10% untuk kendaraan sistem gardan tunggal sampai dengan 1.500 cc. Tarif 20% untuk kendaraan dengan sistem gardan tunggal di atas 1.500 sampai 2.500 cc. Tarif 30% untuk kendaraan dengan sistem gardan ganda sampai dengan 1.500 cc. Tarif 40% untuk kendaraan dengan sistem gardan tunggal atau ganda 2.500 sampai dengan 3.000 cc. Tarif 50% untuk semua jenis kendaraan khusus golf. Tarif 60% untuk sepeda motor 250 sampai 500 cc. Tarif terakhir yaitu 125% untuk kendaraan dengan sistem gardan tunggal atau ganda lebih dari 3000 cc dan sepeda motor di atas 500 cc. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria dari kendaraan bermotor ini dapat ditemukan di dalam PMK nomor 33 tahun 2017. Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Selanjutnya, tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Tarif yang pertama sebesar 20% yang diberlakukan pada rumah dan townhouse dari jenis non-strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar atau lebih. Dan juga diberlakukan pada apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih. Tarif kedua adalah 40% yang diberlakukan pada kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, dan juga kepada kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. Tarif selanjutnya sebesar 50% diberlakukan pada kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter, dan juga kepada kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver, dan pistol, senjata api yang selain senjata artileri, revolver, dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Dan tarif terakhir untuk non-kendaraan bermotor adalah sebesar 75% yang diberlakukan pada kapal persial, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, dan juga kelompok yacht kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
Berikut kami lampirkan contoh perhitungannya. Ada yang mengatakan orang bijak taat pajak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.